Cerita pendek dengan judul Hujan, karya siswa kelas 12 IPA 5. Seperti biasa, hujan mengguyur desa kami dari pagi hingga malam. Seperti biasa, aku memandang keluar jendela kamar dan berharap akan keajaiban. Berharap pada sesuatu yang kutahu tak mungkin akan jadi kenyataan. Aku masih ingat sekali hari itu. 4 tahun yang lalu, waktu yang cukup menamparku dengan fakta bahwa kau tak akan kembali. Desa kami memang tak pernah berhenti diguyur hujan. Dari aku kecil, sejak orang tuaku masih anak-anak, sejak kakek nenekku masih remaja, dan buyut-buyutku pun, desa ini selalu diguyur hujan. Warga desa ini sudah terbiasa dengan hujan. Kehidupan sehari-hari juga beriringan dengan hujan yang tidak pernah berhenti. Serunya, di sini kalian bisa mandi hujan tiap hari dan gak ada ibu-ibu yang marahin anaknya karena main hujan-hujanan. Itu kan yang kamu herankan 4 tahun yang lalu? Katamu, kamu bisa hujan-hujanan sampai kakimu jadi sirip ikan. Sebenarnya aku baru tahu istilah mandi hujan itu darimu. Dari kecil, yang kau sebut mandi hujan itu ya aktivitas sehari-hari di desaku. Ya jangan bayangin semuanya basah-basahan. Sehari-hari warga desa yang mengenakan payung dan jas hujan. Jas hujan di sini menyesuaikan dengan kebutuhan, jadi udah seperti baju sehari-hari. Kamu juga heran kan akan hal itu 4 tahun yang lalu? Kalau aja kamu masih di sini, aku rela nemenin kamu mandi hujan sampai jadi ikan, bahkan jadi dugong sekalipun. Semua hal yang membuatku masih memandangi jendela, yang menjadi beban untuk terus berharap suatu hari kamu kembali muncul di hamparan rumput belakang kamarku seperti 4 tahun yang lalu. Untuk pertama kalinya, desa yang aku tinggali sejak lahir, desa yang tidak pernah berhenti diguyur hujan, dan desa tempat terakhir kau menapakkan kaki di dunia ini berhenti diguyur hujan. Untuk pertama kalinya, langit di desa ini dihiasi cahaya mentari. Bahkan, pelangi yang membentang di langit biru nampak sangat cantik. Aku baru sadar bahwa seseorang yang cantik juga datang beriringan dengan sesuatu yang cantik pula. Desa Ame saat itu bukanlah desa Ame yang selama ini aku tahu. Sialnya, sudah 4 tahun dan aku belum bisa menerima apa yang terjadi padamu. Karena kamu gak tahu, pertemuan kita yang sangat singkat bisa bikin aku jatuh dalam dan terlalu dalam kepadamu. 4 tahun yang lalu, seperti biasa hujan mengguyur desa Ame. Seperti biasa, setelah sarapan, aku masuk ke kamar sebentar untuk menutup pintu jendela kamar sebelum berangkat sekolah. Hujan hari itu tidak terlalu deras, gerimis ringan. Gak tahu kenapa jendela kamar saat itu sangat menggodaku untuk melamun lebih lama lagi, seolah menahanku agar tidak buru-buru berangkat sekolah. Tidak ada yang beda selain hujan yang cerah hari itu. Aku masih merenung. Ada kali sekitar 2 menit, aku cuma bengong menghadap keluar jendela dengan pikiran yang entah pergi kemana. Sampai aku tidak sadar kalau hujan tiba-tiba berhenti. Aku memandang ke hamparan halaman belakang dan menangkapmu dalam pandanganku. Dari kejauhan, aku melihatmu tertatih. Sempat aku kira kalau kamu adalah penduduk desa yang berpulang dari hutan. Tapi nggak mungkin dong. Ada orang random dari hutan cuma pakai baju terusan setinggi lutut. Nampak samar, rok setinggi lutut itu terkena hembusan angin. Mungkin aja emang habis piknik dari hutan. Tiba-tiba aku melihatmu tersungkur. Tersandung pikirku. Aku membalikan badan menyambar tas ranselku, lalu kembali melihat ke arah jendela. Kamu masih tergeletak, tidak bergerak. Emang ada ya orang kesandung, terus jatuh, tapi nggak bangun-bangun? Jangan-jangan tuh orang digigit ular apa gimana? Apa jangan-jangan orang tadi mati?
Aku lari turun menuju halaman belakang dengan ransel di punggung. Entah mengapa, jantungku berdebar keras sekali. Gak ada orang yang mau di halaman belakang rumahnya ditemukan mayat tergeletak. Tubuhku terasa gemetar, keringat mengucur deras. Kenapa rasanya jauh sekali? Aku melihat tubuhmu lemah tergeletak, bersyukur masih ada hembusan nafas yang terdengar. Bersyukur kamu saat itu masih bisa mendengar pertanyaanku dan menjawab dengan terbata. Kana, namaku Kana. Kana, sekarang sebanyak apa aku memanggil nama itu, kamu pasti tidak akan menjawabku. Setelah itu, Kana dirawat di pusat kesehatan desa. Aku baru bisa menemuinya malam hari sepulang sekolah. Kamu sedang mengobrol dengan perawat di ruang tunggu. Kamu tidak terlihat lemas seperti pagi tadi. Di sanalah percakapan pertama kita dimulai. Kamu melihatku lalu tersenyum lebar. Hito, terima kasih. Semakin kuingat hari-hari itu, semakin aku candu dengan senyummu. Aku membalas tersenyum balik dan bertanya bagaimana keadaanmu. Aku yakin bahwa ada yang mengatur pertemuan kita hari itu. Aku yakin bahwa kita dipertemukan karena takdir. Hari-hari esoknya, kamu masih di desa. Pagi hari, kamu berdiri di depan pintu rumahku memakai payung dan tersenyum. Lalu kita berjalan menuju arah sekolahku dengan percakapan yang masih aku ingat betul apa yang kita bahas. Hari itu, kau banyak bertanya tentang desa Ame dan hal yang baru yang kamu kagumi. Sepulang dari sekolah, kamu berkeliling dengan kepala desa, lalu aku mengajakmu berkeliling lagi. Tak sadar, kita semakin mengenal satu sama lain. Hari selanjutnya, kamu bercerita tentang dirimu. Dari mana kamu berasal, dan bagaimana kamu bisa tersesat. Katamu, saat itu kamu berjalan mendahului teman-temanmu menyusuri hutan, dan akhirnya dikejar hewan liar hingga tersesat. Semalaman kamu bersembunyi di balik rimbunnya pohon, dan saat pagi, kamu berjalan menuju desa yang kau lihat dari kejauhan. Kamu juga bilang, selama beberapa minggu ke depan, kamu harus tinggal di desa ini untuk menunggu teman-temanmu menjemput. Kamu tidak mau merepotkan warga desa untuk mengantarmu jauh-jauh kembali. Andai aku tahu apa yang akan terjadi ke depannya, aku rela mengantarmu bahkan sampai ke kutub utara. Hari-hari setelah kamu hadir di kehidupanku, tidak terasa seperti biasanya. Semakin banyak waktu yang kita habiskan berdua sampai rasanya aku tak mau berpisah denganmu. Ketika di ujung malam, di akhir percakapan kita, aku mengantarmu ke penginapan dengan rasa berat melihatmu melambaikan tangan dan masuk ke dalam. Kalau bisa kuulang, aku mau menjagamu tidur sampai kamu terbangun. Aku tidak mau melewatkan satu detik pun. Tak terasa 2 minggu telah terlewati. Seperti kebiasaanku yang baru, saat aku hendak berangkat sekolah, lalu membuka pintu dengan senyum merekah, karena aku tahu kamu pasti sudah ada di balik pintu itu. Seperti hari-hari yang lalu. Namun pagi itu, ketika pintuku buka, kamu tidak ada di depan rumahku. Rasanya seperti ada yang hilang. Rasanya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu hal yang baru aku sadari. Sudah semenjak 2 minggu yang lalu, hujan belum turun lagi. Dalam perjalananku menuju sekolah, aku baru sadar bahwa warga desa mulai meresahkan hujan yang tak kunjung turun selama 2 minggu. Beberapa panen gagal dan kebun tidak tumbuh subur. Di sisi lain, aku bertanya-tanya di mana dirimu pagi itu. Tumben sekali, pikirku. Aku tiba di sekolah seperti biasa. Namun hari itu, seisi sekolah juga heboh membahas mengenai hujan yang tak kunjung turun selama 2 minggu. Beberapa temanku bahkan mengalami gangguan karena suhu yang tinggi dan udara panas yang menyengat kulit.
Tidak sengaja aku mendengar percakapan teman satu kelasku. Aku tahu alasan mengapa hujan tidak turun akhir-akhir ini. Aku ingat tentang aturan desa yang sudah turun-temurun hidup bersama kita. Tentang beberapa kelompok orang yang dilarang untuk tinggal di desa ini karena hukum alam, ucap seorang temanku. Ia melanjutkan, konon ada beberapa keturunan dari desa lain yang tidak boleh tinggal di desa ini. Dan kalau kalian perhatikan, gak ada tuh penduduk desa ini yang merupakan pengungsi dari desa lain. Paling hanya bertamu dan tidak lebih dari beberapa hari. Agak tidak masuk akal sebenarnya, ada yang menyahut, dan aku pun setuju. Larangan tersebut udah ada di desa ini secara alami sejak desa ini dihuni pertama kalinya. Aku diceritakan oleh orang tuaku sejak kecil, dan orang tuaku juga turun-temurun dari kakek neneknya. Jadi sudah seperti tradisi. Apalagi balasan yang harus ditanggung bukanlah hal sepele. Tapi anehnya, tidak ada satu orang pun yang tahu apa balasannya. Tapi syukurlah, artinya belum pernah ada yang melanggar aturan ini. Omong kosong. Aku tidak mendengarkan percakapan selanjutnya. Aku masih tetap dengan pertanyaan, di mana kamu saat itu? Ada sedikit perasaan khawatir bahwa kamu tidak sedang baik-baik saja. Sepulang sekolah, aku tidak melihatmu maupun kepala desa. Seperti ada yang aneh. Tidak seperti biasanya. Aku mencarimu di tempat lain. Aku berkeliling desa sambil masih mencarimu, melewati tempat-tempat yang biasanya kita singgahi untuk menghabiskan waktu kala sore hingga malam hari. Tetap saja, aku tidak bisa menemukanmu. Hingga senja datang hari itu, masih dengan hati yang terasa mengganjal. Rasanya seperti menahan buang air besar saat hendak pidato di depan kelas. Tidak enak sekali rasanya. Aku berjalan pulang dengan sekuat tenaga, berusaha tidak berprasangka buruk. Setibanya di jalan samping rumah, dari kejauhan, dengan semburat senja kejinggaan sore itu, aku melihat sekilas bayangan tubuhmu. Kamu berdiri di hamparan rumput belakang rumahku, membelakangiku, memandangi ke arah hutan sendirian. Kana! Aku memanggilmu dengan senyum rekah. Akhirnya aku bisa menemukanmu hari itu. Tidak pernah aku bayangkan kalau sore itu adalah pertemuan terakhir kita. Kamu menoleh ke arahku. Aku berlari seperti anak kecil yang diajak belikan cupang. Wajahmu nampak terkejut. Aku mendekat ke arahmu, namun kamu melangkah mundur. Kamu pasti mencariku ya? Tanyamu sambil tersenyum. Aku ingat baju yang kamu kenakan sore itu sama seperti baju yang kamu pakai di hari pertama kita bertemu. Baju dress tinggi lutut dengan lengan pendek berenda, warnanya putih tulang, dengan motif bunga-bunga kecil. Aku masih ingat di bagian kanan dressmu ada noda tanah yang tidak bisa hilang. Aku masih ingat semua detail bajumu. Dan aku masih menyimpan baju yang kamu pakai hari itu. Iya, aku merasa ada yang hilang dari tadi pagi. Aku mencarimu kemana-mana. Aku melangkah mendekat, tapi kamu malah melangkahkan kakimu ke belakang. Kenapa? Aku menanyaimu dengan khawatir. Aku berusaha mendekat lagi, berusaha menyentuh lenganmu. Namun aku tercegat ketika aku tidak bisa menyentuhmu. Aku tidak bisa merasakan lenganmu. Kamu terasa seperti hologram yang ada di depanku. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa kamu yang sangat nyata ada di depan mataku, tapi tidak bisa aku sentuh? Karena aku berusaha menggenggam tanganmu, namun hampa. Seperti aku bersentuhan dengan hantu. Haha, pasti kamu kira aku jadi hantu ya? Kamu malah tergelak. Hito, tenang aja. Aku gak jadi hantu kok. Tapi besok, kamu gak bisa ketemu aku lagi. Kita gak bisa ketemu lagi.
Kamu mengucapkan itu dengan tersenyum. Aneh, membuatku semakin sulit untuk menerima. Hujannya turun. Kamu tiba-tiba menyeletuk sambil menengadah. Aku masih terdiam. Benar, gerimis mulai menjatuhi bumi. Aku turut menatap langit, memandangi hujan. Lalu aku kembali melihat ke arahmu. Mulai detik ini dan sampai selamanya, desa Ami tidak akan berhenti diguyur hujan lagi. Maafkan aku telah mengambil hujan dari desa ini ya. Maafin aku juga yang belum sempat menjelaskan kepadamu. Kamu tersenyum sangat tulus sampai rasanya aku bisa menangis. Seolah itu adalah senyum terakhir yang bisa aku lihat. Gerimis terasa semakin deras. Pandanganku terkunci pada wajahmu. Sempat aku lihat setetes air mata mengalir di pipimu sebelum air hujan menyamarkan pandanganku. Hito, kamu memanggilku. Terima kasih. Kamu melangkah mendekat dan memelukku sangat erat. Aku bisa merasakan pelukanmu, terasa sangat nyata. Tanganku terasa lemas untuk membalas pelukanmu itu. Lucunya, semua ini terasa seperti perpisahan. Aku menolak percaya kalau semua ini memanglah perpisahan. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras, kamu memelukku sangat erat lama sekali. Sampai aku hendak membalas pelukanmu, namun sekali lagi terasa hampa. Di pelukanku hanya ada baju yang kamu pakai saat itu. Aku mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Aku melihat dan mencarimu ke sekeliling. Rasanya seperti dihantam batu besar. Kakiku lemas. Aku terduduk di atas rerumputan dan memeluk bajumu sangat erat. Sangat erat sampai hujan yang turun saat itu juga turut memelukku bersama kenangan yang kau sisakan. Seperti biasa, hujan yang mengguyur hari ini 4 tahun yang lalu Seperti biasa, hujan yang mengguyur hari ini 4 tahun setelah perpisahan itu terasa seperti membawa ingatan yang kian memudar. Aku akhirnya tahu bahwa Kana berasal dari desa Hatari yang tidak pernah diguyur hujan. Desa Hatari, desa yang memiliki larangan yang sama dengan desa ini. Larangan bagi para penduduk desa Ame untuk tinggal di desa Hatari selama lebih dari jangka waktu yang ditentukan. Begitu pula sebaliknya. Karena menjadi pembuktian apa balasan yang terjadi jika kita melanggar larangan tersebut. Karena ia yang hadir tiba-tiba di halaman belakang rumahku, yang mengakhiri pertemuan kami dengan senyuman, benar-benar membuatku sadar bahwa aku sudah jatuh terlalu dalam.